28 April 2020 diawali dengan menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat pagi. Yang terhormat Bupati dan Wakil Bupati Cilacap, yang terhormat rekan-rekan pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Cilacap, yang kami hormati saudara anggota Forkompinda, Ketua Pengadilan Negeri, dan Ketua Pengadilan Agama Cilacap, yang kami hormati saudara Sekretaris Daerah, serta para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Cilacap, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Cilacap. Mengawali rapat paripurna DPRD hari ini, perkenankanlah saya mengajak kita semua untuk selalu meningkatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat melaksanakan rapat paripurna hari ini. Sebelum saya membuka rapat paripurna DPRD pada hari ini, karena saat ini umat Islam sedang menjalankan ibadah puasa, maka saya atas nama pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Cilacap menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Semoga amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Rapat Dewan yang terhormat. Saat ini kita sedang mengalami bencana nasional berupa mewabahnya pandemi COVID-19 yang tidak hanya menjadi masalah kesehatan saja, tetapi sudah menjadi permasalahan yang sangat kompleks di semua sendi kehidupan. Untuk itu, pada kesempatan ini saya menghimbau kepada semua lapisan masyarakat untuk selalu mentaati aturan dan himbauan pemerintah dalam rangka mencegah, memutus mata rantai COVID-19, dan menanggulangi penyebaran COVID-19, serta senantiasa berdoa, semoga wabah ini segera berakhir. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka rapat paripurna DPRD Kabupaten Cilacap, rapat yang ke-14 masa sidang ketiga tahun 2020 pada hari ini, Selasa tanggal 28 April 2020, kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Rapat Dewan yang terhormat. Selanjutnya akan kami sampaikan beberapa catatan dalam rapat paripurna DPRD hari ini yang perlu diketahui oleh peserta rapat. 1. Bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah disebutkan A. Pasal 71 ayat 2, Kepala Daerah menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat 1 kepada DPRD yang dilakukan 1 kali dalam 1 tahun, paling lambat 3 bulan setelah anggaran berakhir. B.
Pasal 154 ayat 1 huruf H. DPRD mempunyai tugas dan wewenang meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Cilacap. 2. Bahwa sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2007 tentang laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada masyarakat, pasal 23 disebutkan ayat 1, LKPJ disampaikan oleh kepala daerah dalam rapat paripurna DPRD. Ayat 2, LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibahas oleh DPRD secara internal sesuai dengan tata tertib DPRD. Ayat 3, berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, DPRD menetapkan keputusan DPRD. Ayat 4, keputusan DPRD sebagaimana dimaksud ayat 3 disampaikan paling lambat 30 hari setelah LKPJ diterima. Ayat 5, keputusan DPRD sebagaimana dimaksud ayat 3 disampaikan kepada kepala daerah dalam rapat paripurna yang bersifat istimewa sebagai rekomendasi kepada kepala daerah untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan. Ayat 6, apabila LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak ditanggapi dalam jangka waktu 30 hari setelah LKPJ diterima, maka dianggap tidak ada rekomendasi untuk penyempurnaan. Demikian beberapa catatan yang perlu disampaikan dalam rapat paripurna DPRD pada hari ini. Rapat Dewan yang terhormat, selanjutnya guna memenuhi ketentuan tersebut di atas, maka kepada Bupati Cilacap untuk memberikan penjelasan terhadap penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Cilacap tahun 2019. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia, salam damai bagi kita semua. Saya sampaikan selamat pagi. Yang terhormat Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan segenap anggota DPRD Kabupaten Cilacap, rekan-rekan anggota Forkominda, Ketua Pengadilan Negeri Cilacap, serta Ketua Pengadilan Agama Cilacap yang saya hormati, Saudara Wakil Bupati, Saudara Sekda, beserta para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Cilacap yang saya hormati, para pimpinan BUMN, BUMD, tokoh masyarakat yang saya hormati, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Cilacap yang saya sayangi, saya cintai, tamu undangan serta hadirin yang berbahagia. Sejenak kita merenung, menghayati, memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada hari ini kita dapat menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Cilacap dengan agenda penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Cilacap tentang penyelenggaraan pemerintahan tahun 2019 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap. Sebelum menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban, sebagaimana diketahui bersama bahwa pada saat ini kita tengah berjuang melawan penyebaran virus corona, yaitu COVID-19. Saya harapkan kita semua dapat menghadapi hal ini secara bijak. Tetaplah tenang dan waspada, serta lakukan langkah-langkah pencegahan, seperti menerapkan pola hidup bersih dan sehat, tidak keluar rumah. Jika keluar rumah, kenakanlah masker, serta segeralah memeriksakan diri
fasilitas kesehatan apabila mengalami demam lebih dari 30 derajat Celcius, 38 derajat Celcius, batuk, sakit tenggorokan, serta nafas. Dalam upaya penanganan penyebaran COVID-19, pemerintah Kabupaten Cilacap mengambil langkah-langkah melalui keputusan Bupati Cilacap nomor 360/02/39 tahun 2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang penetapan status tanggap darurat pandemi bencana wabah penyakit akibat corona, yaitu COVID-19 di Kabupaten Cilacap, dan keputusan Bupati Cilacap nomor 440/517/16 tahun 2020 tanggal 31 Maret tahun 2020 tentang pembentukan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Kabupaten Cilacap. Marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, agar musibah ini segera diangkat dari negeri kita dan kita diberi kesabaran dalam menghadapinya. Pada kesempatan ini pula tidak lupa saya menyampaikan selamat. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1441 Hijriah. Semoga melalui ibadah puasa ini dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Tuhan yang Maha Esa. Semoga puasa kita, ibadah kita diterima, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan barokah. Rapat Dewan yang kami hormati dan hadirin yang berbahagia. Penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan agenda konstitusional tahunan yang secara yuridis formal telah diatur dalam pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, yang menyebutkan bahwa kepala daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Laporan keterangan pertanggungjawaban ini merupakan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Cilacap selama tahun 2019. Berdasarkan rencana kerja pemerintahan daerah Kabupaten Cilacap tahun 2019 yang secara ringkas akan saya sampaikan sebagai berikut. Sebagaimana tertuang dalam RKPD tahun 2019, prioritas pembangunan Kabupaten Cilacap meliputi 1. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan dasar. 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia. 3. Penanggulangan kemiskinan. 4. Peningkatan daya saing perekonomian. 5. Peningkatan kualitas dan ketersediaan infrastruktur wilayah. Dan 6. Peningkatan akuntabilitas pelayanan publik. Prioritas tersebut merupakan upaya pemerintah Kabupaten Cilacap untuk mencapai target sasaran pembangunan daerah Kabupaten Cilacap tahun 2019. Meliputi 1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 4,15 sampai 5,15%. 2. Inflasi sebesar 2 sampai 3%. 3. Indeks pembangunan manusia sebesar 68,90%. 4. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,9 sampai 6,0%. 5. Kemiskinan sebesar 13,75%. Melalui berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2019, capaian sasaran pembangunan daerah tersebut
dapat saya sampaikan sebagai berikut. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cilacap tanpa migas pada tahun 2019 sebesar 5,22%, yang berarti telah melebihi target yang ditetapkan sebesar 4,15 sampai 5,15% dan mengalami sedikit kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang sebesar 5,15%. Selanjutnya berkenaan dengan inflasi. Inflasi merupakan indikator pergerakan antara permintaan dan penawaran di pasar real. Jika terkait erat dengan perubahan tingkat suku bunga, produktivitas ekonomi, nilai tukar rupiah dengan valuta asing, indeks anggaran, dan parameter ekonomi makro lain. Oleh karena itu, masyarakat, pelaku bisnis, kalangan perbankan, dan pemerintah sangat berkepentingan terhadap perkembangan inflasi. Perkembangan laju inflasi bulanan Kabupaten Cilacap di tahun 2019 menunjukkan bahwa selama kurun 12 bulan, laju inflasi di Kabupaten Cilacap dari bulan ke bulan cenderung mengalami fluktuasi. Dari 12 bulan tersebut, ada tiga bulan yang mengalami deflasi. Deflasi di Kabupaten Cilacap terjadi pada bulan Februari sebesar 0,25%. Bulan September sebesar 0,46%. Dan bulan Oktober sebesar 0,07%. Sedangkan inflasi tertinggi sebesar 0,75% terjadi pada bulan Juni 2019 yang terjadi karena bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri, sehingga permintaan akan barang-barang konsumsi mengalami peningkatan yang berkaitan kenaikan harga serta adanya kebijakan pemerintah memperlakukan aturan kenaikan tarif transportasi selama menjelang dan sesudah Hari Raya. Inflasi tahun kalender pada tahun 2019 tercatat sebesar 2,19%. Jika dibandingkan dengan target sasaran pembangunan daerah sebesar 2-3%. Dapat dikatakan bahwa selama tahun 2019, inflasi di Kabupaten Cilacap aman dan terkendali. Sedangkan jika dibandingkan inflasi tahun kalender pada tahun 2018 yang tercatat 3,21%, maka inflasi tahun kalender tahun 2019 lebih rendah dibandingkan inflasi tahun kalender 2018. Kemudian terkait dengan indeks pembangunan manusia, IPM. Indeks pembangunan manusia merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya pembangunan kualitas hidup manusia. Indeks pembangunan nasional, Indeks pembangunan manusia Kabupaten Cilacap pada tahun 2019 sebesar 69,98%, yang berarti telah melebihi target yang ditetapkan sebesar 68,98%. Capaian IPM tahun 2019 ini pun lebih tinggi dari capaian IPM tahun 2018 sebesar 69,56. Rapat Dewan yang kami hormati dan hadirin yang berbahagia. Selanjutnya berkenaan dengan tingkat pengangguran terbuka dapat saya sampaikan sebagai berikut. Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pada tahun 2019, TPT di Kabupaten Cilacap sebesar 7,31%. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 5,9 sampai 6%. Memang masih di atas target. Namun pencapaian tahun 2019 tersebut lebih rendah dari capaian target
tahun 2018 sebesar 7,48%. Untuk itu, kami akan terus berupaya untuk mengatasi permasalahan pengangguran di Kabupaten Cilacap. Indikator terakhir yaitu terkait dengan kemiskinan. Persentasi penduduk miskin di Kabupaten Cilacap selama tahun 2018-2019 mengalami penurunan yang signifikan. Hal ini menunjukkan pelaksanaan berbagai program penanggulangan kemiskinan cukup berhasil, menurunkan jumlah penduduk miskin, baik dari program nasional, Provinsi Jawa Tengah maupun program Kabupaten Cilacap. Besarnya persentase penduduk miskin di Kabupaten Cilacap pada tahun 2018 sebesar 11,25%. Dan pada tahun 2019 menurun menjadi 10,73% atau masih terdapat 185.176 orang penduduk miskin. Penurunan angka kemiskinan pada tahun 2019 merupakan penurunan yang sangat signifikan bagi Kabupaten Cilacap, karena telah melampaui target capaian akhir masa RPJMD tahun 2017-2022, yaitu target tahun 2022 sebesar 12,94%. Salah satu penyebab penurunan angka kemiskinan yang cukup signifikan tersebut adalah intervensi pemerintah dalam bentuk kenaikan dana bantuan sosial yang naik hingga 41% secara nasional dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, pengendalian harga pangan yang relatif stabil dan pengendalian harga bahan bakar minyak yang turut berperan dalam menekan inflasi nasional dan meningkatkan daya beli masyarakat miskin. Rapat Dewan yang kami hormati dan hadirin yang berbahagia. Demikian beberapa capaian indikator pembangunan Kabupaten Cilacap pada tahun 2019, dan sebelum mengakhiri penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban ini, saya sampaikan pula beberapa prestasi dan penghargaan tingkat nasional yang telah diperoleh Kabupaten Cilacap selama tahun 2019. Antara lain sebagai berikut. 1. Role model penyelenggaraan pelayanan publik kategori pelayanan prima yang diraih Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan RSUD Cilacap. 2. Top 45 inovasi pelayanan publik Balakar to Response Time. 3. Penghargaan nasional dari BNPB kepada pemerintah Kabupaten Cilacap atas partisipasi aktif dalam penanggulangan bencana tahun 2019. 4. Kabupaten peduli hak asasi manusia tahun 2019. 5. Sertifikasi eliminasi malaria dari Kementerian Kesehatan. 6. Sertifikasi akreditasi paripurna untuk RSUD Cilacap. 7. Kabupaten layak anak kategori Madya. 8. Kampung KB percontohan tingkat nasional tahun 2019 yang diraih oleh Kampung KB Gadis Kelurahan Tegalreja. 9. Juara 1 nasional Komisi Irigasi Komir tahun 2019. 10. Reakreditasi laboratorium lingkungan dari Komite Akreditasi Nasional KAN sebagai laboratorium penguji. 11. Adiwiyata tingkat nasional yang diraih SMP Negeri 1 Jaluk Legi, SMP Negeri 1 Cilacap, SMP Negeri 1 Maos, SMP Negeri 2 Cilacap, SMP Negeri 8 Cilacap, SMP Al-Irsyad Cilacap, SMP Pemuda 2 Kesugian, SMA Negeri 1 Maos. 12. Adiwiyata mandiri tingkat nasional yang diraih SMP Negeri 3 Kesugian. 13. Penghargaan dari BPKP Yogyakarta atas kapabilitas APIP
yang sudah mencapai level 3. 14. Penyaji unggulan cita rasa boga Jawa Bali, Dwipa wilayah Jawa Bali pada kegiatan Festival Kuliner Khas Nusantara. 15. Peserta harapan pertama Lomba Pangkalan Saka berprestasi, Prasasti Widya Budaya Bakti yang diraih PKBM Giliwangi. Demikian pokok-pokok laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ tahun 2019 yang dapat kami sampaikan. Uraian lebih lanjut dan lebih rinci dapat dilihat pada buku 2 LKPJ berikut tampilannya. Keberhasilan yang telah dicapai selama tahun 2019 merupakan keberhasilan kita bersama yang didukung oleh peran serta masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cilacap. Sedangkan berbagai kekurangan yang ada merupakan catatan penting yang harus diperbaiki demi kemajuan Kabupaten Cilacap. Akhirnya kami menyampaikan terima kasih. Terima kasih kepada saudara pimpinan Dewan dan segenap anggota Dewan yang terhormat yang telah bekerja sama dalam membangun Kabupaten Cilacap. Ucapan yang sama kami sampaikan pula kepada rekan-rekan anggota Forkominda, perguruan tinggi, kalangan swasta, dan insan pers, serta seluruh lapisan masyarakat termasuk partai politik, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, LSM, organisasi profesi, serta organisasi kemasyarakatan. Karena tanpa kerjasama dan partisipasi masyarakat, kami tidak akan mampu melaksanakan tugas dengan baik. Apabila terdapat kekurangan dalam melaksanakan tugas, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas perhatian para pimpinan dan segenap anggota Dewan yang terhormat, dalam mengikuti penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban ini, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya. Marilah kita berdoa memohon bimbingan dan petunjuk kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita senantiasa diberikan kekuatan, kemampuan dalam melaksanakan tugas untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cilacap. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bupati Cilacap yang telah memberikan penjelasan terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Cilacap tahun 2019. Rapat Dewan yang terhormat, selanjutnya penyerahan secara resmi dari Bupati Cilacap kepada DPRD Kabupaten Cilacap tentang laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Cilacap tahun 2019. Maka untuk lebih tertibnya akan diatur oleh protokol. Kami persilahkan. Penyerahan buku LKPJ Bupati Cilacap tahun 2019 dari Bupati Cilacap kepada Ketua DPRD Kabupaten Cilacap. Waktu kami kembalikan kepada pimpinan rapat. Terima kasih pada saudara protokol yang telah mengatur jalannya penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Cilacap tahun 2019. Rapat Dewan yang terhormat, dengan demikian seluruh rangkaian acara rapat paripurna DPRD siang hari ini telah selesai. Maka perkenankanlah kami atas nama pimpinan rapat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap mengucapkan terima kasih kepada semua undangan, baik yang hadir di ruangan paripurna ini maupun yang mengikuti rapat melalui video conference, sehingga rapat paripurna dapat berlangsung dengan tertib dan lancar. Sebelum kami mengakhiri dan menutup rapat paripurna ini, izinkan atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Cilacap mengucapkan rasa hormat yang setinggi-tingginya atas dedikasi dan kerja keras semua para petugas medis
yang bekerja di garis depan dalam menangani COVID-19. Semoga selalu diberi kekuatan dan ketabahan dan segera pandemi COVID-19 ini segera berakhir dari bumi Indonesia. Selanjutnya kami mohon maaf manakala dalam memimpin rapat ada kekeliruan dan tutur kata yang kurang berkenan. Akhirnya dengan mengucap syukur alhamdulillahirabbil alamin, maka rapat paripurna DPRD hari ini kami nyatakan ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.